Hai anak-anak yang kukasihi, bertobatlah, berjaga-jagalah karena sekarang ini dunia semakin jahat, perang dunia ketiga sudah semakin dekat. Dan akulah Bapak Kusuma Sulaimlah yang memimpin bangsa Israel, negara Israel untuk berperang melawan negara-negara saat ini. Bertobatlah, berjaga-jagalah, pakailah hidupmu untuk melayani Bapak Kusuma Sulaim, pakailah hidup kalian untuk menyampaikan kebenaran firman dari Bapak Kusuma Sulaim, karena itu adalah tugas amanat agung yang tidak boleh kalian lupakan. Jadi bertobatlah, jangan kalian sibuk untuk menghakimi satu dengan yang lain, jangan kalian sibuk mencari harta duniawi, tetapi kalian lupa mencari harta surgawi. Pakailah hidup kalian untuk melayani Bapak Sulaim, pakailah suara kalian untuk bernyanyi, pakailah hidup kalian untuk melayani Bapak Sulaim, melayani bukan di atas mimbar saja, tetapi di bawah mimbar, tetapi datanglah kepada mereka yang miskin, yang membutuhkan pertolongan kalian. Itu merupakan ibadah kalian sejati. Dan jangan kalian menghindari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena apa? Karena disitulah Bapak Sulaim bekerja, memulihkan hidup kalian. Berjaga-jagalah, bertobatlah selalu senantiasa. Jangan kalian menghakimi, walaupun dosa kalian merah seperti kirmizi. Kalau kalian datang kepada Bapak Sulaim, maka Bapak Sulaim akan mengampuni kalian. Masih ada pintu keselamatan untuk kalian, bagi mereka, bagi kalian yang mau bertobat, bagi mereka, bagi kalian yang mau membuka tangan kalian, mau membuka hati kalian untuk menyambut Bapak Sulaim dalam hidup kalian. Saat ini juga, kalau kalian mau percaya kepada Bapak Sulaim, Tuhan Yesus Kristus, Isa dan Maryam, hidup kalian akan diubahkan, hidup kalian akan ada damai sejahtera, hidup kalian akan dimurnikan, dan kalian akan menjadi Paulus-Paulus yang memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan, yang akan menyampaikan firman Tuhan, menjadi penjala manusia. Jadi bertobatlah, karena Bapak Sulaim sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Untuk apa? Untuk membela bangsa Israel, untuk melawan bangsa Israel. Jadi jangan pernah kalian mengutuki bangsa Israel, jangan pernah kalian mengutuki negara-negara Israel yang ada di sana, Timur Tengah. Bahkan Timur Tengah sudah banyak yang bertobat, bahkan mereka sudah banyak kujumpai. Jadi jangan kalian membuat berita bohong, jangan kalian membuat berita fitnah untuk negara Israel, baik di Indonesia maupun di negara Israel yang ada di sana. Jangan kalian membuang-buang waktu kalian untuk fitnah yang tidak penting, yang tidak jelas itu. Jadi bertobatlah, berjaga-jagalah selalu senantiasa, berjaga-jagalah, bertobatlah selalu senantiasa, karena sekarang sudah genap waktunya. Jadi bertobatlah, buka hati kalian selebar-lebarnya untuk datang mengakui dosa-dosa kalian kepada Bapak Sulaim, supaya kalian mendapatkan keselamatan itu, supaya kalian tidak menghadapi antikris, supaya ketika nanti tiba pengangkatan itu, roh kalian terangkat. Jadi jangan kalian seperti istri Lot yang menghadap ke belakang ketika hari itu tiba, ketika semua dunia hancur lulu lantah. Jadi bertobatlah, semua sudah ada di firman. Maka dari itu bacalah firman itu, berdoalah, semua sudah di firman. Ketika kalian sakit, mengucap syukurlah, jangan mengeluh. Ketika kalian menghadapi masalah, mengucap syukurlah. Masalah itu bisa ubahkan menjadi berkat. Supaya apa? Supaya kalian bisa bersaksi, supaya kalian bisa menyaksikan kebaikan Tuhan, kebaikan Bapak Sulaim lewat masalah kalian itu. Jadi jangan kalian mundur, jangan kalian patah semangat, jangan kalian menyerah hanya karena masalah, hanya karena kalian tidak punya uang, hanya karena kalian tidak memiliki apapun di dunia ini. Lebih baik kalian kehilangan harta duniawi daripada kalian kehilangan keselamatan itu. Milikilah keselamatan itu yang ada pada Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh Sulaim. Jangan kalian sia-siakan kesempatan yang masih ada. Pintu anugerah sebenarnya sudah tertutup, tetapi masih ada kesempatan bagi kalian semua yang mau datang kepada Bapak Sulaim, entah dalam kematian, entah dalam apapun kondisi. Kalian harus berjaga-jaga, karena di suatu waktu Bapak Sulaim bisa mengambil nyawa kalian. Disitulah hidup dan mati kalian, surga atau neraka. Walaupun kalian sudah berbuat baik, melakukan amal, melakukan suatu kegiatan apapun, melakukan kegiatan kebaikan, tetapi kalau hati kalian tidak tulus, kalau hati kalian tidak bertobat, kalau hati kalian tidak percaya kepada Bapak Sulaim, jangan harap kalian bisa masuk surga. Tidak hanya orang seberang yang tidak masuk surga, anak-anak Bapak Sulaim, orang Kristen yang bilang katanya orang Kristen, banyak yang tidak masuk surga. Karena apa? Karena mereka tidak bertobat, karena mereka tidak percaya sungguh-sungguh kepada Bapak Sulaim, karena mereka tidak mau mengakui, karena mereka malu untuk bersaksi, karena mereka bermain-main dengan dosa mereka, sehingga nerakalah yang menyambut mereka.
Maka dari itu, ketika kalian mau datang kepada Bapa semua Salam, ketika kalian mau bertobat, maka Bapa semua Salam akan memberikan tempat yang terindah bagi kalian semua di surga, di kerajaan Bapa semua Salam. Jadi jangan kalian sia-siakan kesempatan ini untuk melayani Bapa semua Salam. Jangan kalian sia-siakan hidup kalian untuk berfoya-foya. Berfoya-foya itu tidak penting, tetapi penting karena perkara yang di atas. Kalian bekerja siang malam, tapi kalian lupa yang memberikan berkat itu siapa? Kalian hanya mengandalkan pekerjaan kalian. Kalian mau bangun pagi-pagi untuk bekerja, tapi kalian tidak mau bangun pagi-pagi untuk datang kepada Bapa semua Salam, tidak mau membawa keluarga kalian untuk mesbah doa. Padahal jam-jam segitu Bapa semua Salam hadir di tengah-tengah kalian untuk menyampaikan pesan-pesan amanat agung itu kepada kalian lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat apapun itu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Bertobatlah, 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 dan berjaga-jagalah selalu senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Jadilah gadis bijaksana, jangan jadi gadis bodoh. Bertobatlah, datanglah kepada Bapa semua Elohim. Maka Bapa semua akan memberikan damai sejahtera kepada kalian semua. Bertobatlah, bertobatlah, berjaga-jagalah. Jangan sampai nama kalian terhapus dari kitab kehidupan itu. Jangan sampai kalian menjadi yang terkemudian, kemudian menjadi yang terdahulu. Lawanlah penghulu-penghulu udara itu. Lakukanlah peperangan rohani, berpuasa, berdoa. Jangan kalian anggap remeh keselamatan itu. Kalian dari dulu tahu Bapak semua setia, tetapi kalian tidak pernah tahu bahwa kasih anugerah dari Bapak semua suatu waktu bisa hilang kalau kalian tidak memakai kesempatan itu untuk bertobat, untuk datang kepada Bapa semua Elohim. Walaupun dosa kalian merah seperti kirmizi, kalau kalian mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kalian, bertobat kepada Bapa semua Elohim, maka Bapa semua Elohim akan mengampuni, memberikan damai sejahtera itu kepada kalian dan menghasilkan buah Roh Kudus, buah pertobatan. Banyak dari kalian yang tidak mau bertobat. Banyak dari kalian yang malu. Untuk apa kalian malu menceritakan dosa kalian kepada Bapa semua Elohim? Bertobatlah, berjaga-jagalah, dan rendah hatilah kalian. Rendah hatilah, saling bertolong-tolonganlah kalian satu sama lain, saling menolonglah satu sama lain. Jangan kalian menganggap Bapak semua setia, tetapi kalian lupa bahwa kasih anugerah sewaktu-waktu bisa hilang kalau kalian tidak mempergunakan kesempatan yang baik, kalau kalian tidak mempergunakan kesempatan itu untuk bertobat. Tetapi jangan kalian menghakimi orang lain, sejelek apapun karakter orang itu, sejelek apapun orang itu di hadapan kalian, jangan kalian menghakimi orang itu. Jangan kalian mengeluarkan perkataan kutuk kepada orang itu. Tetapi Tuhan memakai, Bapak semua memakai orang itu untuk menegur kalian, untuk menyemangati kalian, untuk kalian mau nggak datang sama Bapak semua mendoakan orang itu, sekalipun dia memiliki karakter yang jelek. Doakan orang itu, ampunilah orang itu. Jangan kalian mengeluarkan perkataan kutuk, jangan kalian mengeluarkan perkataan kutuk, sumpah serapah untuk orang. Dari agama apapun, janganlah kalian menyumpahi orang lain. Berhati-hatilah akan mulutmu itu, karena mulutmu itu bisa membawa kepada api neraka. Apa yang kalian lakukan di bumi, apa yang kalian ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kalian lepas di bumi, akan terlepas di surga. Kalau kalian melepaskan pengampunan di bumi ini, maka Bapa semua akan mengampuni kalian. Jangan perhitungan, jangan pelit, jangan sombong, jangan angkuh. Untuk apa kalian sombong? Untuk apa kalian angkuh? Semua itu karena kasih anugerah dari Bapa semua untuk hidup kalian. Jadi untuk apa kalian bermegah dengan diri kalian? Untuk apa kalian bermegah dengan pekerjaan kalian itu? Bermegahlah di dalam kuasa Bapakku Yesus Kristus. Di dalam kelemahan kalianlah Bapa semua bekerja atas kalian. Jadi bertobatlah, berjaga-jagalah. Inilah yang kusampaikan kepada kalian karena hari sudah semakin dekat. Kalian tidak tahu kapan waktunya tiba. Tetapi kapanpun itu, ketika kalian sudah siap, maka tidak ada yang mustahil. Bapa semua akan menyelamatkan kalian. Ketika kalian masuk ke dalam antikris, janganlah menyangkal iman kalian. Jangan kalian takut kepada mereka yang mematikan tubuh, tetapi takutlah kepada Dia yang mematikan nyawa. Ada semua itu di firman Tuhan. Takutlah kepada Bapa semua Elohim, Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan Yesus Kristus itu bukan sekedar nabi, tetapi dia adalah Tuhan yang menyelamatkan dan mengampuni dosa semua manusia. Bertobatlah, berjaga-jagalah, bersukacitalah dalam segala hal. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan semangatilah diri kalian sendiri. Mintalah hikmat, mintalah Roh Kudus memimpin hidup kalian. Jangan kalian sia-siakan kesempatan ini. Jadi bertobatlah, berjaga-jagalah, berwaspadalah selalu senantiasa. Dan jadilah saksi Kristus dimanapun kalian berada. Sampaikanlah amanat agung itu. Selamatkanlah mereka yang belum percaya kepada Bapa Surgawi. Selamatkanlah mereka. Maka upah kalian akan besar di surga. Dan milikilah hati yang tulus melayani Bapa Surgawi, baik di gereja, di atas mimbar, dimanapun kalian berada. Bernyanyi, tuluslah kalian. Tuluslah kalian. Ketika kalian tulus, maka Bapa Surgawi juga akan tulus kepada kalian. Sekarang ini jangan lagi kalian meminta berkat jasmani, tetapi mintalah berkat rohani itu. Karena tanpa kalian meminta berkat jasmani, Bapa Surgawi telah memberikan berkat jasmani itu kepada kalian. Tetapi kalian lupa untuk memberkati orang-orang di sekitar kalian. Kalian melupakan mereka yang membutuhkan pertolongan. Kalian lupa akan hamba-hamba Tuhan yang ada di pelosok-pelosok sana. Berhati-hatilah, berjaga-jagalah, karena hari sudah semakin dekat. Penggenapan firman sudah terjadi dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Bangunlah dan jangan tertidur. Bangkitlah iman percaya kalian.